Om Swastiastu. Selamat datang dalam program video pembelajaran Tari Iswara Paramapuja. Dengan menyaksikan tayangan ini, diharapkan para peserta didik mampu mendeskripsikan dan mendemonstrasikan Tari Iswara Paramapuja. Sejarah Tari Iswara Paramapuja. Tari Iswara Paramapuja merupakan tari maskot SMA Negeri 1 Tabanan yang merupakan hasil dari karya para alumni Alma Mater SMA Negeri 1 Tabanan pada tahun 2018. Diciptakan oleh Ayu Trisna Dewi Prihatini SPD sebagai penata tari dan Iwayan Tusti Adnyana SSN MPD sebagai penata iringan tari. Awal mula terciptanya tarian ini karena keinginan Bapak Dr. Imade Jiwa MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tabanan untuk memiliki tari maskot sebagai pelestarian seni budaya, khususnya dalam bidang seni tari. Serta diciptakannya tarian ini sebagai persembahan beliau untuk memberikan kenang-kenangan terakhir bagi alma mater sekolah di akhir masa jabatannya. Tari Iswara Paramapuja adalah salah satu bentuk perkembangan dari tari klasik, yakni tari kreasi baru yang memiliki karakter tari bebancihan, yaitu karakter antara laki-laki dan perempuan. Tari ini memiliki makna pujian utama kepada Sang Hyang Iswara dengan harapan beliau senantiasa memberkati seluruh sivitas SMA Negeri 1 Tabanan dengan berbagai ilmu pengetahuan utama untuk menghadapi berbagai tantangan hidup serta mencapai kemuliaan dan kejayaan. Tari Iswara Paramapuja mengambil sikap pokok dari Sang Hyang Iswara, yakni sikap Iswara Mudra dan Wajra Mudra, yang dipadukan dengan pakem gerak tari Bali. Tarian ini ditarikan secara berkelompok, yakni dengan 7 orang yang menggambarkan 1 orang sebagai Dewa Iswara dan 6 orang penari sebagai sinar-sinar suci dari Dewa Iswara. Hingga saat ini, tari Iswara Paramapuja masih ditarikan pada acara-acara penting di SMA Negeri 1 Tabanan. Fungsi Tari Iswara Paramapuja. Tari Iswara Paramapuja berfungsi sebagai tari penyambutan, termasuk ke dalam golongan seni Bali-Balihan yang dapat dipentaskan kapan dan di mana saja, tanpa ikatan waktu, ruang, dan tempat. Iringan Tari Iswara Paramapuja. Iringan Tari Iswara Paramapuja menggunakan barungan gamelan gong gebyar. Gong gebyar merupakan barungan yang paling populer di Bali dan bahkan di dunia. Istilah gebyar memiliki makna cepat, tiba-tiba, dan keras. Gamelan ini juga bisa menghasilkan gending yang melodis serta dinamis. Ragam gerak Tari Iswara Paramapuja. Gerak kepala. Ragam gerak kepala dalam Tari Iswara Paramapuja dapat dilakukan oleh penari laki-laki dan perempuan. Namun pada ragam gerak kepala akan diperagakan oleh penari perempuan. Ngotak dagu. Ngotak dagu merupakan gerak kepala yang menggunakan dagu sebagai titik gerak, di mana posisi dagu digerakkan ke arah kanan dan kiri secara staccato atau patah-patah, sehingga ada perbatasan tekanan dan rasa yang dilakukan dengan tempo cepat. Ileg-ileg. Ileg-ileg merupakan gerak kepala yang menggerakkan dagu ke arah kanan dan kiri dengan intensitas tempo yang sedang. Ulu wangsul. Ulu wangsul merupakan gerak meliupkan leher dengan intensitas gerak yang lambat.
Kipekan. Kipekan merupakan gerakan hentakan kepala yang dilakukan ke kanan atau ke kiri, yang diikuti dengan pandangan mata sesuai dengan arah baik kanan maupun kiri. Cegut. Cegut merupakan gerakan mata melihat ke bawah, diikuti dengan anggukan kepala yang dikunci sehingga gerakan ini menjadi tegas. Seledat. Seledat merupakan gerakan bola mata melirik ke kanan atau ke kiri, di mana bola mata melirik ujung mata terluar, diikuti dengan gerakan dagu ke samping mengikuti arah mata. Ngelir. Ngelir merupakan gerakan satu mata dipicingkan dengan pandangan lurus ke depan. Kepala dimiringkan ke arah kanan, diakhiri dengan mengembalikan posisi kepala seperti sebelumnya dengan hentakan, dan begitu pula sebaliknya. Ngurat daun. Ngurat daun merupakan gabungan gerakan seledat dan kipekan, di mana gerakan ini menggerakkan bola mata ke arah kanan, tengah, dan dilanjutkan dengan kipekan ke kiri, dan begitu pula sebaliknya. Gerak tangan. Ragam gerak tangan dalam tari Iswara Paramapuja dilakukan oleh penari laki-laki dan perempuan. Namun terdapat beberapa gerak tangan yang khusus dilakukan oleh penari laki-laki atau perempuan. Nyisit. Nyisit merupakan simbol bentuk tangan, ibu jari bertemu dengan ujung jari tengah. Ngeteg pinggel. Ngeteg pinggel merupakan gerakan pergelangan tangan yang ditumpuk dengan arah yang berlawanan. Ngembat. Gerakan ngembat pada tari Iswara Paramapuja merupakan gerakan posisi salah satu tangan lurus, namun sedikit ditekuk ke arah samping dan satu tangan ditekuk, sehingga jari tengah menyentuh pundak. Begitu pula sebaliknya. Nepuk dada. Nepuk dada merupakan gerakan salah satu posisi tangan berada di depan dada dan satu tangan sepat pale. Begitu pula dengan sebaliknya. Nabdab pale. Gerakan nabdab pale dikhususkan pada penari perempuan. Dalam tari Iswara Paramapuja, gerakan nabdab pale merupakan simbol gerakan menyentuh pundak yang dilakukan dengan menekuk kedua tangan hingga menyentuh kedua pundak. Nabdab gelung. Nabdab gelung dikhususkan pada penari laki-laki. Nabdab gelung merupakan simbol gerakan menyentuh bagian kepala. Pada tari Iswara Paramapuja, gerakan ini dilakukan dengan menekuk kedua tangan sampai dengan menyentuh gelungan atau hiasan kepala. Nabdab gelangkane. Gerakan nabdab gelangkane dikhususkan untuk penari laki-laki. Gerakan nabdab gelangkane merupakan simbol gerakan menyentuh pergelangan tangan. Gerakan ini dilakukan dengan menggerakkan salah satu tangan untuk menyentuh pergelangan tangan lainnya. Luk ngelimat. Luk ngelimat merupakan gerakan haluan tangan yang berlawanan atau bertentangan. Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan gerakan yang memiliki makna
untuk melihat sesuatu dari kejauhan. Gerakan ini diawali dengan kedua telapak tangan dalam posisi ditekuk keluar, kemudian dibuka secara perlahan sampai tangan berada di atas kepala. Mudra. Gerakan mudra dalam tarian ini dikhususkan untuk penari laki-laki. Mudra merupakan gerakan tangan yang membuat beberapa bentuk. Pada tarian ini, gerakan mudra mengambil bentuk-bentuk dari gerakan Dewa Iswara. Ukel. Ukel merupakan posisi pergelangan tangan yang digerakkan berputar ke arah dalam, lalu kembali ke posisi awal. Ngigelin selibah. Gerakan ngigelin selibah dikhususkan untuk penari perempuan. Gerakan ini dimulai dari posisi tangan kiri mapah biu, kemudian tangan kanan mengambil satu selibah, dengan posisi tangan lurus ke arah pojok, yang diikuti dengan gerakan mengayunkan tangan kiri ke atas dan kembali ke tengah. Begitu pula dengan sebaliknya. Manganjali. Gerakan manganjali dilakukan khusus oleh penari perempuan. Gerakan manganjali merupakan gerakan tangan yang dicakupkan dengan posisi sedikit ke atas, seperti gerakan sembah atau menyembah. Sepat pale. Sepat pale merupakan gerakan posisi tangan kanan yang berada sejajar dengan pale atau bahu dan tangan kiri yang berada lurus di depan dada dengan sedikit ditekuk. Begitu pula dengan sebaliknya. Nyeleog. Nyeleog merupakan gerakan seperti mengambil sesuatu, namun volume gerak tangan lebih luas, disertai dengan gerakan badan yang mengikuti gerakan tangan sedikit ke atas, kemudian kembali ke posisi awal. Nyalut. Nyalut merupakan gerakan mengayunkan tangan dengan volume yang besar. Pada tari Iswara Paramapuja, gerakan ini diawali dengan posisi tangan agem, kemudian diayunkan ke bawah, kemudian kembali ke posisi agem. Gerak variasi bunga. Dalam tari Iswara Paramapuja, properti bunga menjadi unsur pendukung dalam tari. Gerakan memutar bunga, membuka, dan menutup bunga. Gerakan ini menggunakan tangan kiri sebagai penggerak kelopak bunga, baik untuk membuka atau menutup. Dan tangan kanan digunakan untuk memutar tangkai bunga agar kelopak bunga dapat berputar, sehingga menambah keindahan. Gerakan kaki. Ragam gerak kaki dalam tari Iswara Paramapuja dilakukan oleh penari laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat gerak kaki yang khusus dilakukan oleh penari laki-laki. Tapak sirang pada. Tapak sirang pada tari Iswara Paramapuja yang menggunakan karakter tari bebancihan, yakni posisi awal kaki sejajar, menyudut dengan posisi jari kaki nyelekenting yang dibuka selebar bahu. Piles. Piles merupakan gerakan memutar tumit kaki kanan atau kiri ke arah dalam hingga menghadap ke depan. Gerakan piles diawali dengan posisi kaki tapak sirang pada, lutut dibuka menghadap ke pojok depan, badan merendah atau nged,
Kemudian putar salah satu tumit menghadap ke depan setinggi mata kaki dengan posisi jari kaki nyelekenting dan telapak kaki depan menyentuh lantai. Tayung kaki. Tayung kaki merupakan gerakan mengangkat tumit pengayun tertunda ke arah lutut kaki setinggi betis bagian bawah. Jari nyelekenting diikuti dengan gerakan badan rebah ke samping. Nyerigsik. Nyerigsik merupakan gerakan yang berpusat pada gerakan kaki yang diawali dengan kaki menutup kembang pada. Posisi tumit kaki diangkat, kemudian mulai melangkah dengan cepat. Bates togog. Bates togog merupakan bentuk atau posisi tumit kaki diangkat selama hitungan yang ditentukan. Posisi kaki diangkat ke arah lutut kaki lainnya. Milpil. Milpil merupakan gerakan kaki berjalan cepat. Gerakan ini diawali dengan salah satu kaki berada di depan dan kedua tumit kaki diangkat atau jinjit, kemudian mulai berjalan dengan tempo yang cepat. Gelatik nuwut papah. Gelatik nuwut papah merupakan gerakan peniruan burung gelatik sewaktu melompat-lompat. Gerakan ini berpusat pada perpindahan kaki yang diawali dengan agem kanan, kemudian berpindah ke agem kiri atau sebaliknya. Malpal. Malpal merupakan sikap kaki berjalan di tempat yang disesuaikan dengan tempo. Sikap gerak malpal diawali dengan sikap tapak sirang pada, jari kaki nyelekenting, badan nged, kaki diangkat yang disesuaikan dengan tempo. Nyigsag. Nyigsag merupakan gerakan kaki menyilang secara bergantian. Ngunde. Ngunde merupakan gerakan yang dikhususkan untuk penari laki-laki. Gerakan ini merupakan gerakan yang diulang dan dapat memberikan kesan pengulangan gerak yang sederhana. Dalam tari Iswara Paramapuja, gerakan ngunde dilakukan dengan posisi agem, piles kanan, badan rebah kiri, piles kiri, badan rebah kanan yang diikuti dengan gerakan tangan. Tanjak. Tanjak merupakan posisi kaki dengan simbol pijak atau pijakan kaki. Gerakan kaki ini dilakukan dengan penekanan yang membawa pergantian gerak satu ke gerak lainnya, di mana perubahan tersebut ditandai dengan tanjak. Tanjak ngandang. Tanjak ngandang merupakan lanjutan dari gerakan kaki tanjak, namun diikuti dengan gerakan tangan yang lurus ke samping. Pada tari Iswara Paramapuja, gerakan tanjak ngandang dilakukan dengan kaki kiri atau kanan tanjak dengan arah hadap ke samping dan posisi salah satu tangan menekuk ke samping. Gerakan badan. Ragam gerak badan dalam tari Iswara Paramapuja dilakukan oleh penari laki-laki dan perempuan.
namun terdapat gerak badan yang khusus dilakukan oleh perempuan. Agem. Agem merupakan sikap pokok dalam tari Bali. Agem pokok tari Iswara Parama Puja, yaitu langkah yang dapat dilakukan adalah posisi tapak sirang pada, kemudian maju kaki kiri, badan posisi nged, tangan kanan sepat pala atau sejajar bahu, dan posisi tangan kiri mapah biu, yakni lurus ke samping dengan siku ditekuk serta telapak tangan tengadah. Begitu pula sebaliknya. Ngoyod. Ngoyod merupakan gerakan badan yang digetarkan ke arah kanan dan kiri secara cepat dengan posisi agem. Ngelo. Ngelo merupakan gerakan badan rebah ke samping yang diikuti dengan gerakan tangan. Dalam tari Iswara Parama Puja, gerakan ngelo diawali dengan tangan agem, kepala rebah ke kanan, diikuti dengan gerakan badan rebah ke kanan, kemudian kepala naik, diikuti dengan gerakan badan, hingga kembali posisi awal. Begitu pula sebaliknya. Agem Nyeklo. Gerakan agem nyeklo khusus dilakukan oleh penari perempuan. Gerakan ini merupakan sikap pokok yang dikembangkan dari agem kanan, yaitu langkah yang dapat dilakukan adalah posisi agem kanan tinggi, kemudian kaki kanan menyilang, otomatis rebah badan akan menjadi ke kanan. Kaki kiri menjinjit, kemudian tangan membentuk posisi sirang susu dengan memegang properti. Tangan kiri sirang mata, kepala rebah ke kanan, begitu pula sebaliknya. Struktur tari dan pola lantai tari Iswara Parama Puja. Struktur tari Iswara Parama Puja meliputi 4 bagian pokok, yaitu pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Pola lantai atau desain lantai adalah pola yang dilintasi oleh penari di atas lantai dari ruang tari yang dapat memberikan desain keindahan dan variasi pada penari. Bagian pepeson. Pola lantai 1. Penari masuk ke panggung dengan membentuk posisi huruf H dengan gerakan kaki ngumbang diikuti dengan gerakan tangan dengan posisi agem tengah. Kemudian penari melakukan gerakan nyeriksik untuk membuat transisi ke pola lantai selanjutnya. Pola lantai 2. Penari membentuk pose dengan bentuk seperti segi 6, diikuti dengan gerakan jisit. Penari tengah melakukan gerakan mata ngelir, seledet, ngurat daun. Kemudian, semua penari dengan tetap pada posisi melakukan gerakan ngoyot ke kiri, tengah, kanan, dan tengah. Dilanjutkan dengan melakukan gerakan nyisit kanan dan tangan kiri agem tengah. Dari posisi tersebut, melakukan gerakan transisi dengan gerakan kaki nyeriksik, ngembat, sehingga membentuk transisi penari ke pola selanjutnya.
lantai 3. Semua penari melakukan gerakan ngembat. Piles kanan, dorong. Agem kanan, ngoyod, ngelir, dan seledet ngurat daun. Kemudian dilanjutkan dengan ngeteg pinggul kiri, maju kaki kiri, tanjak ngandang, kipek 2 kali, piles kanan, agem kanan tinggi, agem kanan rendah, ngoyod, kipek kiri, ngeteg pinggul kiri, diikuti dengan gerakan kaki nyeriksik. Angkat kaki kanan, gelatik nuut papah, agem kiri, ngoyod, ngelayak kiri, nepuk dada kanan, ngelir, seledet kanan. Kemudian diikuti dengan gerakan kaki, milpil kiri dan kanan. Angkat, penari laki-laki nabdab gelung, penari lainnya nabdab pale, gelatik nuut papah kanan, agem kanan. Dilanjutkan dengan gerakan berputar sebagai transisi ke pola selanjutnya. Pola lantai 4. Pada pola lantai ini, 4 penari menghadap ke dalam, sedangkan 3 penari tetap menghadap ke depan dengan posisi tangan ngembat. Piles kanan, agem kanan, luk ngelimat, kaki nyeriksik ke arah kiri, nyigsag, tanjak kanan, mundur kaki kanan, ngotak dagu, piles kanan, agem kanan, seledet kanan. 4 penari dengan level rendah, 3 penari level sedang. Dilanjutkan dengan pengulangan gerakan. Piles kanan, agem kanan, luk ngelimat, kaki nyeriksik ke arah kiri, nyigsag, tanjak kanan, mundur kaki kanan, ngotak dagu. Kemudian 2 penari level rendah dan penari lainnya level sedang. Piles kiri, seledet kiri. Semua penari pada posisi sedang. Dilanjutkan dengan gerak yang sama dengan arah hadap berbeda. Luk ngelimat dengan nyeriksik ke arah kanan, nyigsag, tanjak kiri, mundur kaki kiri, ngotak dagu, piles kanan, agem kanan, seledet kanan, nyeleok kiri, angkat kaki kiri, sepat pale kanan. Kemudian nyeriksik untuk transisi perpindahan ke pola berikutnya. Pola lantai 5. Pada pola lantai ini, 3 penari berada di senter. 4 penari sejajar horizontal dengan posisi agem kiri. Dilanjutkan dengan ngoyot, ngelir, seledet ngurat daun, ngeteg pinggul kanan, tanjak ngandang kanan,
hadap kiri, kipek 2 kali, piles kiri, agem kiri tinggi, agem kiri, ngoyod, kipek kanan, ngatag pinggul kanan, nyeriksik, agem kanan. 4 penari berputar ke kiri, arah hadap belakang dengan posisi agem kanan. Ngoyod, ngelayak kanan, nepuk dada kiri, ngeliat, seledat kiri, milpil, nabdab gelung, nabdab pala, gelatik nuwut papah kiri, agem kiri. Putar dengan posisi ngembat sebagai transisi ke pola selanjutnya. Pola lantai 6. Pada pola lantai ini, 1 penari berada di center, sedangkan 6 penari membentuk garis horizontal dengan posisi tangan ngembat. Piles kiri, agem kiri, luk ngelimat kaki nyeriksik ke arah kanan. Nyiksag, tanjak kiri, mundur kaki kiri, ngotak dagu. Piles kiri, agem kiri, seledat kiri. 6 penari dengan level rendah, 1 penari level sedang. Dilanjutkan dengan pengulangan gerakan sebelumnya. Piles kiri, agem kiri, luk ngelimat kaki nyeriksik ke arah kanan. Nyiksag, tanjak kiri, mundur kaki kiri, ngotak dagu. Piles kanan, agem kanan, luk ngelimat dengan kaki nyeriksik ke arah kiri. Nyiksag, tanjak kanan, mundur kaki kanan, ngotak dagu. Piles kiri, agem kiri, seledat kiri, nyeleog kanan, angkat kaki kanan, sepat pala kiri, angkat kaki kiri, nabdab gelung, nabdab pala, angkat kaki kanan, sepat pala kiri, angkat kaki kiri, kemudian nyeriksik untuk transisi perpindahan ke pola berikutnya. Pola lantai 7. Pada pola lantai ini, penari membentuk pola lantai V dengan posisi agem kanan. Dilanjutkan dengan gerakan tangan nepuk dada, diikuti dengan gerakan kaki malpal sebanyak 4 hitungan. Dengan posisi tangan yang sama, diikuti dengan gerakan kaki nyiksag, dimulai dari kaki kiri sebanyak 8 hitungan. Dilanjutkan dengan nyeriksik sebagai transisi ke pola selanjutnya. Bagian pengawak, pola lantai 8. Pada pola lantai ini, diawali dengan gerakan piles, agem,
Dengan arah hadap, penari 6 orang menghadap ke dalam. Penari melakukan gerakan kipek, ulap-ulap, agem tengah. Selain penari laki-laki melakukan gerakan ukel, agem, ngelir. Kemudian dilanjutkan dengan penari laki-laki maju ke depan dengan diikuti gerakan nabdab gelangkana, ukel, cegut. Penari lainnya melakukan gerakan agem dengan tangan dibuka, ukel, manganjali. Penari laki-laki berada di senter dengan posisi agem, nyisit, kipek kanan, rebah kiri, diikuti dengan penari lainnya melakukan gerakan nabing. Dilanjutkan dengan kipek kiri, posisi ke tengah. Kipek kiri, rebah kanan, diikuti dengan gerakan penari lainnya ukel. Agem dengan salah satu tangan lurus ke bawah dan tangan lainnya ditekuk badan rebah. Gerakan mudra dilakukan oleh penari laki-laki. Sementara itu, penari lainnya ngotak dagu, nyerigsik, sebagai transisi perpindahan ke pola selanjutnya. Pola lantai 9. Pada pola lantai ini, 4 penari dengan arah hadap ke pojok dan 3 penari berada dalam satu garis lurus vertikal. Gerakan 4 orang penari dimulai dengan agem tengah, sedangkan 3 orang penari membuat pose variasi tangan dengan posisi tangan penari paling depan ngeteg pinggel. 4 orang penari ulu wangsul ngelir seledat kanan, sedangkan 3 orang penari rebah kanan dan ke kiri. 4 orang penari melakukan gerakan ngilu, ngelayak, nepuk dada, seledet, sedangkan pada barisan senter, penari paling depan melakukan gerakan ukel. Kemudian agem tengah, seledet. Dilanjutkan dengan variasi gerakan tangan oleh 3 orang penari atas, tengah, bawah secara bergantian. Sedangkan 4 orang penari melakukan gerakan agem, seledet, ulap-ulap, nabing, agem, seledet. 4 orang penari melakukan gerakan sepat pale secara bergantian, sedangkan 3 orang penari membuat pose gerak dengan agem tengah, disertai gerakan kaki batis togok dan dilakukan secara bergantian. Dilanjutkan dengan semua penari kembali ke posisi agem. 4 orang penari ngeteg pinggel dan 3 orang penari posisi agem nyisit. Bersama-sama melakukan gerakan ngelir, seledet, nepuk dada, nyerigsik, dan bergerak secara cross sebagai gerakan transisi ke pola berikutnya. Pola lantai 10. Pada pola lantai ini dimulai dengan gerakan piles kiri, agem kiri, ileg-ileg,
Mengayunkan tangan hingga berada pada gerak tangan ngeteg pinggul. Ngelir. Agem kanan tinggi. Dilanjutkan dengan gerakan nabing kanan. Disertai gerakan kaki batis togok kiri ke arah kiri. Ngotak dagu. Dilanjutkan dengan menaruh kaki kiri dengan posisi tangan kiri ditekuk. Tangan kanan agem sepat pale. Mundur kaki kanan. Tangan kiri ke posisi agem. Tangan kanan mengambil selibah. Kemudian diakhiri dengan gerakan nyeriksik sebagai transisi ke pola berikutnya. Pola lantai 11. Pada pola lantai berbentuk V, penari di tengah atau center memulai gerakan nyalut. Ngoyot. Kemudian ngeteg pinggul. Diikuti dengan gerakan penari lainnya yang melakukan gerakan ngigelin selibah, yang diikuti dengan gerakan kepala ileg-ileg. Dilanjutkan dengan 4 orang penari nyeriksik ke arah belakang. Bagian pengecet. Pola lantai 12. 3 orang penari melakukan gerakan nabing kanan. Batis togok kiri. Taruh kaki kiri. Agem kiri tinggi. Nyogok kanan. Piles kanan. Tanjak kiri. Ambil kedua selibah. Agem tengah. Ngoyot kiri dan kanan. Lepas selibah. Nepuk dada. Nyeriksik ke arah belakang. Sedangkan 4 orang penari menghadap ke belakang dengan gerakan kepala ulu wangsul. Ngembat. Kemudian nyeriksik ke depan dengan sudah membawa properti bunga. Pola lantai 13. Pada pola lantai berikut, 3 orang penari masih berada di bagian belakang dan 4 orang penari nyeriksik dengan membawa properti. 4 penari melakukan gerakan variasi bunga, yakni dengan posisi tangan berada di atas kepala. Kaki kiri berada di depan dengan arah hadap ke kanan dan tangan kanan memegang bunga, disertai dengan gerakan kepala ngotak dagu dengan level gerak dari sedang, rendah, kemudian kembali ke posisi sedang. Dilanjutkan dengan semua penari menghadap ke depan dengan posisi agem. Penari laki-laki agem kanan tinggi, sedangkan penari lainnya agem kanan dengan memegang bunga yang menghadap ke depan. Pola lantai 14. Pada pola lantai berikut, penari melakukan gerakan nyeriksik ke kanan dan ke kiri, diikuti dengan penari memainkan properti bunga yang diputar. Sedangkan penari tengah melakukan gerakan ulap-ulap, kipek. Dilanjutkan dengan posisi agem kanan dengan berbagai level dan permainan properti bunga yang dibuka tutup. Sedangkan penari laki-laki melakukan gerakan piles, agem kanan, ngelir, seledet. Penari laki-laki melanjutkan gerakan dengan ngunde, sedangkan penari lainnya
nyeriksik sebagai gerakan transisi ke pola berikutnya. Pola lantai 15. Pada pola lantai berikut, penari laki-laki melakukan transisi dengan gelatik nuwut papah ke kiri sehingga menghadap ke arah pojok kanan. Dengan posisi agem tinggi, ngukel, cegut. Sedangkan para penari lainnya yang digabung dalam dua kelompok melakukan gerakan berputar dan agem merendah diikuti ngotak dagu secara bergantian. Dilanjutkan dengan gerakan penari laki-laki yakni tayung kiri, piles kanan, agem kanan tinggi, kembali ke posisi center, nabing kiri, agem kiri tinggi, dengan arah hadap ke depan. Sedangkan penari lainnya, agem kanan diikuti dengan gerakan kepala ulu wangso dengan memegang properti bunga yang saling berhadapan. Dilanjutkan dengan gerakan memutar oleh semua penari, melakukan gerakan nyiksag. Penari laki-laki melakukan gerakan ke depan dengan nyeriksik, sedangkan penari lainnya nyeriksik ke arah center, kemudian melakukan gerakan transisi untuk membentuk pola berikutnya. Pola lantai 16. Penari laki-laki berada di tengah dengan dikelilingi oleh penari lainnya. Penari laki-laki melakukan gerakan piles kiri, agem kanan tinggi. Sedangkan penari lainnya diawali dengan posisi merendah, bersimpuh menghadap ke arah luar lingkaran. Penari laki-laki melakukan gerakan piles kiri, nabdab gelang kane, sedangkan penari lainnya nyeriksik bergerak melingkar. Dilanjutkan dengan penari laki-laki melakukan gerakan nyeriksik dan mengikuti barisan yang melingkar untuk melakukan gerakan transisi ke pola berikutnya. Pola lantai 17. Penari laki-laki berada pada pojok kanan dengan posisi di atas trap dan melakukan gerakan improvisasi. Sedangkan penari lainnya melakukan gerakan variasi bunga dengan dimulai gerakan pose, agem kanan tinggi, ngelir. Pola lantai 18. Penari laki-laki berada pada pojok kanan belakang dengan posisi di atas trap dan melakukan gerakan improvisasi. Sedangkan penari lainnya melakukan gerakan variasi bunga yang dimulai dengan pose, agem kanan tinggi, ngelir, seledet, agem kanan, seledet. Kemudian semua penari nyeriksik sebagai gerakan transisi ke pola berikutnya. Bagian pekat. Pola lantai 19. 4 penari melakukan gerakan nepuk dada.
disertai dengan gerakan kaki nyiksag. Ambil selibah. Sedangkan 3 penari lainnya berada pada bagian belakang untuk mempersiapkan properti dari bagian ending. 4 penari melakukan gerakan nyeriksig dengan disertai gerakan ngigelin selibah dan berputar sebagai gerakan transisi ke pola berikutnya. Pola lantai 20. Pola lantai berikut merupakan pola lantai terakhir yang berupa pose dengan 4 penari berada pada level rendah dengan agem memegang selibah dan 3 penari berada level sedang dengan memegang properti lainnya. Tata rias tari Iswara Paramapuja. Tata rias yang digunakan dalam tari Iswara Paramapuja adalah tata rias panggung yang menonjolkan sudut mata sehingga terlihat garis wajah yang tegas dan memudahkan penari berekspresi. Alat tata rias yang digunakan: primer, alas bedak atau foundation, bedak merah, eye primer, eyeshadow kuning, eyeshadow merah, eyeshadow biru, eyeshadow putih, bedak padat putih, eyeliner, kontur dan highlighter, bideh, merah pipi, lipstik, akrilik putih, bulu mata dan lem bulu mata, kuas eyeshadow, brush, spons bedak, dan beauty blender. Primer. Pertama, gunakan primer untuk mempersiapkan kulit wajah agar make up lebih menyatu dan tahan lama. Alas bedak atau foundation. Penggunaan alas bedak atau foundation. Gunakan alas bedak pada seluruh wajah hingga leher dengan bantuan spons secara merata. Kontur. Penggunaan kontur atau shading. Gunakan kuas atau brush untuk membentuk shading pada bagian tulang tengah hidung dan bagian antara tulang pipi bawah dan bagian atas rahang. Bedak merah. Penggunaan bedak merah. Gunakan bedak merah dengan cara ditepuk-tepuk ke seluruh wajah yang sudah dilapisi alas bedak hingga merata. Eye primer atau minyak pada kelopak mata. Penggunaan eye primer pada kelopak mata. Ambil sedikit primer dengan jari tangan, kemudian aplikasikan pada kelopak mata hingga pada bagian alis secara merata. Eyeshadow kuning. Penggunaan eyeshadow warna kuning. Aplikasikan pada bagian bawah alis atau kelopak mata paling atas. Eyeshadow merah. Penggunaan eyeshadow merah. Aplikasikan eyeshadow warna merah pada bagian tengah kelopak mata atau di bawah eyeshadow warna kuning. Eyeshadow biru. Penggunaan eyeshadow warna biru. Aplikasikan eyeshadow warna biru pada bagian kelopak mata paling bawah.
Arsir eyeshadow. Setelah ketiga warna eyeshadow diaplikasikan pada kelopak mata, lalu arsir eyeshadow warna merah dengan warna biru agar terlihat rapi dan menyatu menggunakan kuas arsir. Bedak padat putih. Penggunaan bedak padat berwarna putih. Gunakan pada bagian bawah mata hingga pelipis untuk merapikan ujung eyeshadow. Eyeshadow putih ujung mata. Penggunaan eyeshadow berwarna putih. Gunakan pada bagian ujung mata depan. Eyeliner atas dan bawah. Penggunaan eyeliner atas dan bawah mata. Gunakan pada bagian bawah mata, membentuk setengah lingkaran pada ujung pangkal mata yang dipertajam. Begitu pula pada bagian kelopak mata, menggunakan eyeliner atas agar menyatu dengan eyeliner bawah. Alis. Terdapat perbedaan bentuk alis penari perempuan dan penari laki-laki. Alis pada penari perempuan. Bingkai gambar alis di atas eyeshadow warna kuning. Lalu tebalkan alis menggunakan eyeliner. Alis pada penari laki-laki. Bingkai gambar alis di atas eyeshadow warna kuning menggunakan eyeliner, kemudian pada ujung alis dibuat lekukan. Shading hidung. Arsir bagian pangkal alis, lalu tarik shading pada hidung menggunakan eyeshadow warna coklat. Tambahkan bedak padat berwarna putih pada bagian tulang tengah hidung. Bulu mata. Pengaplikasian bulu mata dikhususkan pada penari perempuan. Pertama, aplikasikan lem bulu mata pada penari perempuan pada kelopak mata bagian bawah. Dan tempelkan bulu mata hingga merekat. Cundang. Membentuk cundang menggunakan eyeliner cair hitam. Gambar di antara alis hingga dahi. Lalu tambahkan gecek putih pada bagian tengah cundang. Merah pipi. Penggunaan merah pipi. Gunakan pada bagian kanan dan kiri pipi, bagian rahang bawah kanan dan kiri, serta dagu. Kemudian rapikan dan tajamkan merah pipi dengan bedak padat berwarna putih. Highlighter. Aplikasikan highlighter pada wajah agar terlihat lebih mengkilap. Caling kidang dan kales atau jambang. Membentuk caling kidang pada penari perempuan dan kales pada penari laki-laki menggunakan pidih. Gambar di antara telinga dan pipi. Lipstick. Aplikasikan lipstick berwarna merah pada bibir untuk memberi kesan merona agar tidak terlihat pucat. Kumis.
Pengaplikasian kumis dikhususkan pada penari laki-laki. Membentuk kumis di atas bibir menggunakan pidih. Rambut dagu atau soul patch. Pengaplikasian rambut dagu atau soul patch dikhususkan pada penari laki-laki. Membentuk rambut dagu atau soul patch di bawah bibir dan di atas dagu menggunakan pidih. Tata rias penari laki-laki pada tari Iswara Paramapuja secara keseluruhan. Tata rias penari perempuan pada tari Iswara Paramapuja secara keseluruhan. Tata busana tari Iswara Paramapuja. Busana yang digunakan pada tari Iswara Paramapuja antara lain celana panjang. Merupakan celana panjang berbahan beludru yang berwarna oranye untuk penari perempuan dan berwarna putih untuk penari laki-laki dengan ditambah karet pada bagian bawah celana. Baju merupakan baju berbahan beludru yang berlengan pendek, berwarna oranye untuk penari perempuan, sedangkan berwarna putih untuk penari laki-laki dengan ditambah karet pada bagian ujung lengan baju. Rempel merupakan hiasan yang digunakan pada pinggang hingga paha yang menyerupai kamen yang terbuat dari kain dengan hiasan manik-manik. Rempel berwarna oranye, putih, dan hitam untuk penari perempuan. Sedangkan untuk penari laki-laki, rempel berwarna putih, hitam, dan merah. Ampok-ampok merupakan hiasan pinggang yang terbuat dari kulit dan digabungkan dengan kancut pada bagian tengah-tengah. Ampok-ampok pada penari laki-laki berwarna merah dan pada penari perempuan berwarna oranye. Simping dan selibah. Simping merupakan hiasan bahu yang berbahan kulit, serta selibah merupakan selendang panjang yang diletakkan di bagian bahu penari dengan arah jatuh ke belakang. Untuk penari perempuan, simping yang digunakan berwarna hitam keemasan, serta selibah pada penari perempuan berwarna merah. Sedangkan untuk penari laki-laki, menggunakan simping dengan adanya tambahan seperti badong di depan dada yang berwarna keemasan, serta digabungkan dengan selibah berwarna putih di bagian belakang. Stewel merupakan hiasan kaki yang digunakan pada bagian atas mata kaki hingga betis. Gelang kane merupakan hiasan tangan yang digunakan pada bagian lengan dan pergelangan tangan. Gelungan merupakan hiasan kepala yang berbahan dasar kulit yang dihiasi dengan manik-manik. Terdapat perbedaan bentuk gelungan pada penari laki-laki dan perempuan. Gelungan pada penari laki-laki lebih tinggi dan terdapat bentuk lambang dari SMA Negeri 1 Tabanan di bagian tengah. Rumbing merupakan hiasan yang digunakan pada bagian telinga. Hairpiece dan wig merupakan rambut palsu
yang digunakan pada bagian belakang kepala. Hairpiece digunakan oleh penari perempuan dan wig digunakan oleh penari laki-laki. Alat tata rambut dan tata busana yang digunakan: sisir, jepit lidi, peniti, ikat rambut, harnet, dan bunga cempaka, teratai atau tunjung, serta daun girang yang digunakan pada hiasan gelungan. Proses penggunaan busana tari Iswara Paramapuja. Penggunaan busana pada penari laki-laki. Pemakaian baju dan celana digunakan sama seperti pemakaian baju dan celana pada umumnya. Pemakaian stewel digunakan melingkar menutupi betis. Pemakaian gelang kana atas pada bagian lengan yang digunakan melingkar. Pemakaian gelang kana bawah pada bagian pergelangan tangan. Pemakaian rempel yang berada pada bagian pinggang dengan cara dililitkan pada bagian pinggang dan dikeratkan dengan peniti. Pemakaian ampok-ampok yang berada pada bagian pinggang dengan cara dililitkan pada bagian pinggang dan dikeratkan dengan peniti. Pemakaian simping dan selibah pada bagian bahu. Pemakaian wig pada bagian kepala. Pemakaian gelungan pada bagian kepala dengan cara mengeratkan tali pada bagian bawah dagu. Pemakaian rumbing pada kedua bagian telinga kanan dan kiri. Tata busana penari laki-laki pada tari Iswara Paramapuja secara keseluruhan. Penggunaan busana pada penari perempuan. Pemakaian baju dan celana digunakan sama seperti pemakaian baju dan celana pada umumnya. Pemakaian stewel digunakan melingkar menutupi betis. Pemakaian gelang kana atas pada bagian lengan yang digunakan melingkar. Pemakaian gelang kana bawah pada bagian pergelangan tangan. Pemakaian rempel yang berada pada bagian pinggang dengan cara dililitkan pada bagian pinggang dan dikeratkan dengan peniti. Pemakaian ampok-ampok yang berada pada bagian pinggang dengan cara dililitkan pada bagian pinggang dan dikeratkan dengan peniti. Pemakaian simping dan selibah pada bagian bahu. Pemakaian hairpiece pada bagian bawah rambut yang sudah digulung
di bagian atas kepala atau ubun-ubun. Pemakaian gelungan pada bagian kepala dengan cara mengeratkan tali pada bagian bawah dagu. Pemakaian rumbing pada kedua bagian telinga, kanan dan kiri. Tata busana penari perempuan pada tari Iswara Paramapuja secara keseluruhan. Properti tari Iswara Paramapuja. Bunga teratai putih memiliki simbol spiritual yakni kesucian hati. Genitri memiliki simbol keteguhan hati. Aksamala memiliki simbol keagungan pengetahuan. Wajra memiliki simbol kekuatan. Pena memiliki simbol kreativitas dan karya yang unggul dari Sivitas SMA Negeri 1 Tabanan. Setelah kita menyimak deskripsi tari Iswara Paramapuja, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pementasan tari Iswara Paramapuja. Selamat menyaksikan.
Demikian program video pembelajaran tari Iswara Paramapuja dengan memahami sejarah, ragam gerak, struktur tari, pola lantai, tata busana serta tata rias tari Iswara Paramapuja diharapkan mampu menjadi pedoman pembelajaran. Om Shanti Santi Santi Om.